Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dari kelas Sistem Operasi F081 akan menjelaskan dan atau mempresentasikan tentang algoritma penjadwalan. Pertama-tama, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Maulana Muzaki Baswara dengan NPM 220810101045. Kemudian ada Alfianita Putri Syafnadina dengan NPM 220810101060. Kemudian ada Ersa Valerian Saputra dengan NPM 220810101110. Dan yang terakhir ada Niken Febri Nikmasiarta dengan NPM 220810101030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita Putri Syafnadina dengan NPM 220810101060. Saya dari Prodi Informatika dari kelompok 13. Di video pertemuan kali ini saya akan membahas tentang FCFS. FCFS sendiri itu yaitu first come first serve. Konsep dari FCFS ini penjadwalan tanpa prioritas, tanpa prediksi. Konsepnya yaitu seperti di bank, proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani, dan jika tiba pada waktu yang bersamaan, maka akan dilayani sesuai dengan urutannya masing-masing. Langsung kita bahas pada contoh soalnya. Di sini ada nama proses, yaitu ada 4 proses A, B, C, dan D. Saat tibanya adalah yang A 0, sedangkan yang B 1, C 3, dan D 7. Lama prosesnya adalah untuk A 4, untuk B 7, untuk C 3, dan untuk D adalah 8. Saat mulai, maka lama prosesnya adalah kita hitung jumlahnya. Jumlahnya adalah 4 tambah 7 tambah 3 tambah 8 adalah totalnya 22. Maka kita akan membuat titiknya sampai 22. Saat mulainya, kita akan hitung. Jika saat tibanya adalah 0, maka dimulainya adalah 0, yaitu ini. Dan lama prosesnya adalah 4. Maka saat mulainya akan berada di 0 sampai 4, karena lama prosesnya adalah 4. Ini adalah untuk A. Kemudian kita tulis ini saat mulainya adalah 0. Waktu selesainya adalah, karena berhentinya di titik 4, maka kita tulis 4. Lama tanggapnya adalah rumusnya waktu selesai dikurangi saat tiba. Lama waktu selesainya adalah 4 dikurangi saat tibanya adalah 0, maka hasilnya adalah 4. Kemudian yang B, saat mulainya kita bermulai pada 4, karena untuk 1 kita tidak bisa karena itu punya A. Lama prosesnya adalah 7, maka kita harus menghitung 4 ditambah 7 adalah 11. Waktu selesainya adalah pada titik 11. Kemudian lama tanggapnya adalah 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Kemudian saat mulainya pada C adalah 11. Lama prosesnya adalah 3, maka 11 ditambah 3 adalah 14. Lama tanggapnya adalah 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Kemudian untuk D, kita mulai pada 14 dan selesai pada lama prosesnya ada 8, maka 14 ditambah 8 adalah 22. Lama tanggapnya adalah 22 dikurangi 7 sama dengan 15. Jumlahnya adalah 4 tambah 10 tambah 11 tambah 15 adalah 40. Untuk rata-ratanya, rumusnya adalah LT atau dianggap lama tanggap dibagi dengan banyaknya proses. Di sini ada 4 proses, maka adalah LT-nya 40 dibagi 4 sama dengan 10. Maka rata-ratanya akan bertemu 10. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Valerian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortest job first atau SJF. Nah, SJF sendiri merupakan algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek.
Nah, di AJF ini memiliki dua tipe ya, tipe non-preemptive dan tipe preemptive. Kita akan membahas kedua tipe ini, tapi yang kita bahas pertama kali adalah yang ini, non-preemptive ya. Seperti ini, yang non-preemptive. Kita memiliki tabel. Di tabelnya terdapat 4 proses ya, proses A, proses B, proses C, dan proses D. Proses A memiliki waktu sampainya pada saat 0 dan memiliki waktu proses 5. Proses B, waktu sampainya 1, dan proses pengerjaan 1. Proses C memiliki waktu sampai 2, proses pengerjaan 1, dan proses D memiliki waktu kesampaian 3, dan waktu prosesnya 2. Nah, di sini yang memiliki waktu proses paling terendah adalah proses B dan proses C. Tapi yang kita dahulukan adalah proses A. Kenapa? Karena proses A datang terlebih dahulu untuk yang pertama kalinya. Yang pertama kali datang adalah proses A. Jadi kita dahulukan proses A. Lalu yang selanjutnya gimana? Kan sama-sama yang proses B sama C ini akan sama. Jadi kita dahulukan yang mana? Kita dahulukan yang B karena B datang lebih dulu daripada proses C. Nah, seperti yang di bawah ini ya. Proses A datangnya saat 0 dan waktu pengerjaannya adalah 5. Jadi 0 sampai 5 proses A. Lalu dilanjut dengan proses B yang datangnya 1 dan waktu pengerjaan 1. Lalu B1 dari melanjutkan dari proses A 5, lalu dilanjutkan dengan proses B1. Lalu proses C 1 dan proses D terdapat 2 ya. Lalu kita tentukan waiting time-nya. Jadi waiting time-nya proses A datang saat waktu 0. Lalu dikerjakan juga saat waktu 0. Jadi waiting time-nya proses A adalah 0. Karena proses A datang langsung dikerjakan. Untuk proses B datang saat waktu 1. Tapi saat waktu 1 masih terdapat proses A dalam mengerjakan prosesnya. Jadi proses B menunggu sampai proses A selesai, baru proses B dapat dijalankan. Proses B1, proses B sampai 1 kan waktunya jam 1 kan. Jadi tunggu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4. Untuk proses C tibanya saat 2, jadi 1, 2, 3, 4. Lalu proses C dapat dijalankan, berarti nunggu 4 jam. Lalu untuk yang proses D datang saat jam 3, nunggu 1, 2, 3, 4. 4 juga, berarti 4. Nah, lalu kita menentukan turn arrow-nya tinggal menjumlahkan ya. Burst time, waiting time ditambah 5. Proses A, turn arrow-nya 5, proses B 1 tambah 4, 5, proses C 1 tambah 4. Oh, bentar, ada yang salah. Proses C 1 tambah 4 adalah 5. Proses D 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, gini. Terus start time-nya. Proses A startnya dari 0. Proses B startnya dari 5. Salah ini. Prosesnya dari 5 ya, proses B ya. Proses C dari 6 dan proses D dari 7. Bentar, saya ganti dulu. Proses B dari 5, proses C dari 6, proses D dari 7. Nah, lalu kita total waktu waiting time sama turn arrow-nya ya. Waiting time totalnya 4 tambah 4 tambah 4, jumlahnya 12. Kok banyak salahnya? 12. Bentar. 12. Lalu kita rata-ratakan ya. Kita average-kan 12 dibagi jumlah prosesnya 4, 12 bagi 4, 12 bagi 4, 3. Average dari waiting time 3. Lalu yang turn arrow-nya juga sama, kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini 21. Bentar. 21 dibagi 4. 21 kita bagikan 4. 21 kita bagikan 4. 5,25. Nah, sudah ini. AJF non-preemptive-nya seperti ini. Lalu untuk yang preemptive-nya. Nah, ini. AJF preemptive ini dapat mengganggu atau menghentikan sebuah proses ya. Seperti contohnya seperti ini. Proses A waktu tibanya 0 dan memiliki waktu pengerjaan 5. Proses B waktu tibanya 1
pekerjaan 1, C 2, 1, D 3, 2. Nah, lihat seperti di bawah ya. Proses A tiba saat 0, 0. Lalu proses B ingin meminta dikerjakan terlebih dahulu karena memiliki nilai yang lebih kecil. Itu bisa. Nah, lalu proses A akan di-stop terlebih dahulu prosesnya, lalu digantikan dengan proses B. Lalu setelah proses B, kenapa kok tidak ke A lagi? Karena jika kan A kan sudah ya, dari 0 ke 1 kan tinggal 4 prosesnya. Nah, lalu proses C ada berapa? Ada 1. 4 dengan 1 lebih pendek mana? Lebih pendek 1. Berarti yang didahulukan adalah proses C, lalu selanjutnya adalah proses D karena 2 waktu prosesnya dan proses A waktunya 4. Lalu, nah, setelah semua selesai, lalu proses A kita masukkan lagi. Nah, di sini di waiting time-nya kan proses A tadi kan stop ya. Yang pertama proses A itu ada di 0. Lalu kita stop, lanjutkan lagi di 5. Nah, kita lanjutkan lagi di 5. Lalu untuk yang B 1, yang C-nya 2, dan yang D-nya 3. Nah, untuk waiting time-nya proses A nggak usah menunggu yang awalnya, lalu kita stop, lalu kita mulai lagi yang di 5, berarti menunggu 1, 2, 3, 4, nunggu 4, lalu kita mulai lagi proses A. Untuk yang proses B-nya nggak perlu nunggu ya, karena kan proses B-nya mulai dari jam 1. Nah, ini mulai jam 1, proses C-nya juga sama mulai dari jam 2, dan proses D-nya juga sama mulai dari jam 3. Nah, untuk turn around-nya ini ya tinggal kita jumlah seperti tadi, 5 plus 4 adalah 9, 1, 1, 2. Nah, kita jumlahkan lagi ya, 4 kita ratakan lagi kayak tadi, 4 bagi 4, 1, dan ini 9 plus 1, 10, 10 plus 1, 11, 11 plus 2, 13. Sebenarnya 13, untuk 13 kita bagi 4, jadi 3,25. Nah, itu doang. Sekian penjelasan saya tentang SJF preemptif dan non preemptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Hardin Klasiarta dengan NPM 208101030. Di sini saya akan menjelaskan tentang priority scheduling. Yang pertama yaitu kita diberikan tabel yang berisikan tentang informasi yaitu proses, arrival time, burst time, dan priority. Lalu selanjutnya kita akan mencari average waiting time semua proses dengan menggunakan algoritma priority scheduling preemptive. Sebelumnya di priority scheduling ini, kita apabila priority yang lebih kecil itu, maka dia akan didahulukan gitu. Tetapi di preemptive nih, di priority scheduling preemptive ini, apabila priority-nya itu sama, maka burst time kita akan mendahulukan burst time yang paling kecil di yang sama tersebut. Maka kita kembali lagi ke soal. Pada waktu 0 muncullah P1 dengan burst time 6 dan 2. Dan priority-nya 2, maka yang berjalan adalah P1. Lalu selanjutnya pada waktu ketiga muncullah P2 dengan dengan burst time-nya 8 dan priority-nya 1. Maka karena di sini terlihat priority P2 itu lebih kecil, dia akan berjalan lebih dahulu dan P1 akan menunggu. Akan tetapi di sebelumnya karena dia P1 sudah berjalan, maka dia dikurangi dari burst time-nya menjadi hanya 3. Lalu selanjutnya pada waktu kelima, muncullah P4 dengan priority-nya 2 dan burst time-nya 3. Karena di sini masih P2 yang lebih kecil priority-nya, maka dia akan berjalan lagi terlebih dahulu. Dan P1 masih sama, yaitu menunggu. Selanjutnya pada waktu ke-9 muncullah lagi P3 dengan burst time-nya 4 dan priority-nya 3. Dan P2 di sini karena sudah berjalan sebanyak 4, maka burst time-nya tinggal 2. Dan P1 burst time-nya masih sama dan P4 burst time-nya masih sama. Di sini pada waktu ke-11 ternyata P2 sudah selesai atau sudah habis burst time-nya, jadi kita akan memprioritaskan yang priority-nya lebih kecil lagi, P1 dan P4. Akan tetapi burst time-nya kita akan mengerjakan P1 dulu, yaitu P1 3, 2, lalu P3 4, 3, dan P4 3, 2, dan P1 berjalan, dan P3, P4 menunggu. Lalu selanjutnya P1 selesai. Kenapa di sini waktunya 14? Karena kita menghabiskan lah istilahnya burst time-nya si P1.
muncullah lagi P4 yang first time-nya yang priority-nya lebih kecil dari P3, dan P4 berjalan pada waktu ke-15 P4 selesai dan P3 berjalan, dan pada waktu ke-19 selesai. Nah, kita mau mencari nih berapa waktu rata-rata tunggunya. Waktu rata-rata tunggunya maka P1 yaitu 11 dikurangi 3. Kenapa ini dikurangi 3? Karena P1 ternyata harus menunggu, jadi kita dikurangi DHP. Pada P2 ternyata 0, kenapa nih 0 ya? Karena P2 ini langsung dieksekusi sampai habis. Lalu pada P3, 14 dikurangi 9, sama konsepnya seperti P1, dan sama juga dengan P4. Nah, lalu kita cari rata-ratanya, 8 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 8, lalu dibagi 4, sama dengan 21 dibagi 4, sama dengan 5,25 satuan waktu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Musati Baswara dengan NPM 220810101045. Saya dari kelompok 13 Sistem Operasi F081. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari teman-teman saya tentang algoritma penjadwalan. Saya akan menjelaskan metode round robin. Di sini saya memiliki soal terdapat 7 proses yang memiliki burst time seperti tabel yang berada di samping. Diketahui quantum time-nya adalah 4. Di sini 4 milidetik. Maka berapakah average waiting time dan average time round-nya? Kemudian kita perhatikan tabel yang ada di samping. Proses pertama atau P1 memiliki burst time 6 milidetik. Kemudian proses 2 memiliki 4 milidetik, dan proses 3 memiliki 7 milidetik. Proses 4 memiliki 3 detik, proses 5 memiliki 4 milidetik, proses 6 memiliki 5 milidetik, dan proses 7 memiliki 4 milidetik. Kemudian kita urutkan. Dikarenakan quantum time-nya adalah 4 milidetik, maka proses 1 yang memiliki burst time 6 milidetik kita ambil 4 dulu, sehingga proses 1 dijalankan dari 0 hingga 4 milidetik. Kemudian proses 2 kita ambil 4 karena burst time-nya hanya 4, kita langsung eksekusi semuanya. Proses 3 yang memiliki 7 milidetik burst time, kita ambil 4 juga. Kemudian proses 4, meskipun quantum time-nya adalah 4, namun jika burst time seperti P4 yang hanya memiliki 3 milidetik, maka tetap kita tulis 3. Selanjutnya P5 memiliki burst time 4 detik, langsung kita eksekusi semuanya, dan P6 yang memiliki burst time 5 detik, kita ambil 4 milidetik juga. P7 yang memiliki 4 milidetik burst time juga langsung kita eksekusi semuanya. Setelah itu kita lihat proses-proses yang memiliki sisa. Jika kita amati, di sini ada 1, 2, 3 proses yang masih memiliki sisa, yaitu P1 yang memiliki sisa 2, P3 yang memiliki sisa 3, dan P6 yang memiliki sisa 1. Langsung saja kita masukkan sesuai urutan. P1 yang sisanya 2 kita masukkan 2, P3 yang sisanya 3, dan P6 yang sisanya 1. Setelah itu perhitungan AWT atau average waiting time. Pertama-tama kita hitung waiting time dari masing-masing proses tersebut. Seperti yang tercantum, P1 memiliki waiting time 0 ditambah 27 dikurangi 4. Bagaimana bisa seperti ini? Mari kita lihat tabel sebelumnya. Dikarenakan P1 atau proses 1 dijalankan di paling pertama atau paling awal, maka waiting time yang pertama adalah 0. Kemudian kita lihat di proses 1 yang pertama selesai di 4 milidetik. Kemudian kita lihat proses pertama yang kedua dieksekusi ada di 27 detik. Maka selisih dari akhir dari P1 yang pertama dan awal dari P1 yang kedua adalah 27 dikurangi 4. Sehingga dapat ditulis 0 ditambah dalam kurung 27 kurangi 4 sama dengan 23. Jadi waiting time dari proses 1 adalah 23. Setelah itu proses 2. Karena proses 2 hanya dieksekusi sekali, maka waiting time-nya hanya saat menunggu P1. Maka 4 milidetik, sehingga kita tulis ini langsung 4 milidetik. Kemudian P3. Waiting time dari P3 adalah 8 karena dia menunggu P1 dan P2 selesai dieksekusi, dan selisih di antara akhir dari P3 yang pertama dan awal dari P3 yang kedua adalah 29 dikurangi 12, sehingga ditemukan waiting time dari P3 adalah 25.
Kemudian P4 serta P5, karena masing-masing hanya dijalankan sekali, maka P4 memiliki waiting time 12 karena menunggu P1, P2, dan P3, dan P5 memiliki waiting time 15 karena menunggu P1, P2, P3, dan P4. Kemudian P6 memiliki waiting time karena menunggu P1, P2, P3, P4, dan P5, maka 19. Memiliki waiting time 19 ditambah akhir dari P6 yang pertama ada di 23 milidetik dan awal dari P6 yang kedua adalah 32 detik, sehingga ditemukan waiting time-nya adalah 28 milidetik. Yang terakhir P7, dan P7 ini sama seperti dengan P5 dan P2. Waiting hanya dijalankan sekali, oleh karena itu jadi P7 menunggu P1 sampai P6 selesai dieksekusi, maka 23 milidetik merupakan waiting time dari P7. Setelah itu, masing-masing dari waiting time yang telah ditentukan atau telah ditemukan, kita tambah, kemudian kita bagi dengan jumlahnya proses. Di sini 23 ditambah 4, ditambah 25, ditambah 12, ditambah 15, ditambah 28, ditambah 23, dibagi dengan jumlah proses yaitu 7. Hasilnya adalah 18,57 milidetik. Maka average waiting time dari proses ini adalah 18,57 detik. Kemudian kita lanjutkan perhitungan average time around. Average time around sendiri kita melihat dari turnaround time, atau bisa dibilang kita lihat dari saat selesainya masing-masing proses. Jika kita lihat di sini, proses pertama memiliki lama proses yaitu 6. Namun karena memiliki quantum time 4, maka proses ini dipecah sehingga 4 dieksekusi lebih dulu, 2-nya sesuai antrian yang telah ada. Jadi P1 mulai saat 0 milidetik dan selesai di 29 milidetik. P2 mulai dari 4 milidetik dan selesai di 8. P3 selesai di 32, P4 selesai di 15, P5 selesai di 19, P6 selesai di 33, dan P7 selesai di 27 milidetik. Sehingga masing-masing turnaround time dari proses-proses tersebut telah ditemukan. Kemudian seluruh turnaround time dari proses-proses tersebut kita tambahkan yang ditemukan 163. Untuk mencari average time around atau rata-rata, maka kita bagi turnaround time yang telah kita jumlah tadi dengan jumlah data, yaitu 7. Maka ditemukan 23,28 milidetik. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.